dengan PSSI. Setelah itu mau sponsor swasta yang masuk terserah. Yang penting tidak perlu ada uang masuk ke pemerintah kalau itu yang swasta. Artinya silahkan tangani mereka, tapi juga kita memberikan prioritas, memberikan fasilitasi, memberikan juga rekomendasi. Jadi nanti coach pasti sudah tahu mana-mana mungkin dari PPLP di daerah-daerah, mana dari SSB yang muncul, itu silahkan di manage, kita mengkawal saja. Baik, coach. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia tampaknya kehilangan yang namanya jenderal lapangan tengah. Orang yang bisa mengatur ritme permainan. Dari anak-anak asuhan Anda ini, adakah mereka mungkin, apakah Evan Dimas bisa disejajarkan dengan atau mungkin akan menjadi jenderal lapangan, atau mungkin Anda jangan-jangan punya stok-stok lain yang menurut Anda kita pasti punya jenderal lapangan tengah lagi? Iya, sebenarnya potensi kita kan banyak, tetapi kan kita tahu kompetisi usia muda kita kan sampai saat sekarang belum terjangkau sampai ke daerah-daerah. Ada kompetisi usia muda memang, tapi kan masih di putaran Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Potensi itu kan tidak hanya di kota-kota besar, tapi kan ada di daerah. Dari pemain yang ada ini, sebenarnya di sepak bola modern kan tidak ada lagi yang namanya jenderal lapangan tengah, channel ini. Semuanya harus bisa berperan sesuai dengan fungsinya. Memang di satu tim, kalau suatu tim ada midfield 3, ada berbagi tugas, ada yang sebagai playmaker, ada destroyer dan lain-lain sebagai itu. Ya, untuk tim nasional U19 yang sekarang, peran Evan Dimas memang di gelandang sangat dominan. Mereka dia pemain yang cerdas, dia punya skill di atas rata-rata, dan kemampuan foto match dia di sekitar 61 kalau nggak salah. Itu di atas teman-teman? Iya, di atas teman-teman dia. Nah, terkait dari terapi air, banyak orang punya perhatian nih, apa nih maksudnya Coach Indra nih, anak-anak disuruh terapi air, apa sih itu? Iya, ini kan berawal dari dokter ya, dari dokter UII dari Jogja yang waktu itu saya bilang ke beliau, ini kan pemain recovery-nya pendek. Apa sih langkah yang paling cepat dan tepat untuk bisa recovery pemain atau pemulihan pemain itu bisa cepat terjadi? Nah, dia menawarkan waktu itu terapi air ya. Di sana ada air yang netral, air es, dan air hangat. Nah, itu dilakukan 1 menit, 1 menit, dan 1 menit, dan itu dilakukan secara 2 atau 3 kali. Dan sangat signifikan. Jadi pemain-pemain betul-betul kalau dia cedera untuk pemulihan dan lain-lain sebagainya cepat. Baik, nah kemudian bagaimana menjaga stamina dalam kompetisi ini kan juga sangat ketat. Pemainnya pun harus dijaga dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita lihat kemarin tuh luar biasa. Mereka terus berlari 90 menit, tapi staminanya bisa terjaga sampai akhir. Apa sih resepnya? Nanti dibagi ke kita. Coach, di segmen berikutnya tetap bersama kami. Assalamualaikum. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, Bu Ana, tadi malam tentu Anda menyaksikan putra kesayangan Anda bermain, berlari, bahkan membuat 3 gol. Apa reaksi Ibu ketika menyaksikan anak Ibu bisa membawa kemenangan, mengalahkan tim yang selama ini menjadi juara bertahan? Reaksi saya ya, pertama sempat deg-degan ya, Pak. Soalnya kan tandingannya tuh katanya paling berat. Tapi bersyukur alhamdulillah tim Evan bisa memenangkan tim Korsel yang sangat berat itu. Bu, Evan itu sejak kecil memang sudah cinta sepak bola atau bagaimana, Bu? Iya, memang dari kecil Evan suka sepak bola. Dari umur berapa itu? Mulai umur 8. Umur 8 tahun. Ada pengalaman atau cerita yang menarik, Bu, terkait sepak bola, Bu, dari Evan yang mungkin Ibu ingat? Iya, pernah saya ingat dulu Evan tuh pakai sepatu, pakai kostum, sambil ngaca. Dia bilang, Bu, lihat saya ini adalah anak pemain timnas. Saya bilang, aduh, nggak mungkin lah kamu pemain timnas. Saya bilang gitu. Terus Bu, ketika kemudian akhirnya Evan benar-benar jadi pemain timnas, bagaimana rasanya, Bu? Perasaan saya ya bangga, terharu. Ternyata Evan, cita-citanya Evan sampai tercapai sampai sekarang. Bisa membanggakan bangsa dan negara.
Dan saya yakin Bu, cita-cita itu tidak akan terkabul tanpa doa seorang ibu. Ya kan Bu? Iya, Apa saya sih, selalu berdoa. Iya. apa sih doa ibu, apa sih usaha ibu untuk mewujudkan mimpi anak ibu? Saya selalu berdoa minta yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya semoga cita-cita anak saya tercapai, dan saya selalu berdoa, ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah anak saya dalam pertandingan selanjutnya. Bu Ana, di studio kami sudah ada pelatih atau coach Indra Syafri, kemudian juga ada Pak Menteri, Pak Menpora, Pak Roy Suryo. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Coach Indra atau ke Pak Menteri? Saya menyampaikan kepada Coach Indra sama Pak Roy Suryo, saya banyak berterima kasih. Kita yang berterima kasih, Bu. Ya, soal dengan atas bimbingannya Pak Coach Indra, Ya. Evan bisa seperti sekarang ini. Sama-sama Bu, sama-sama. Ibu sudah berbicara mungkin lewat telepon dengan Evan Dimas, Bu? Sudah tadi malam. Oke, apa kata-kata pertama yang diucapkan putra Ibu? Kata-kata yang diucapkan pertama, ia minta doa, Bu, doakan saya akan berangkat ke lapangan. Doakan saya semoga saya menang. Saya balas, iya, semoga kamu menang, Van. Saya doakan gitu aja. Ketika kemudian pertandingan selesai, Evan ada telepon lagi dengan Ibu? Enggak, saya yang SMS. Oh, kemudian dibalas oleh Evan, Bu? Iya. Apa balasannya, Bu? Terima kasih, Bu, atas doanya. Alhamdulillah, bilang gitu Evan sama saya. Luar biasa. Baik, saya mau ke Coach Indra. Tadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian menjaga stamina anak-anak ini selama pertandingan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan bukan pekerjaan saya sendiri. Jadi ada orang-orang lain yang terlibat di sini yang ahli di bidangnya. Saya punya pelatih fisik, alhamdulillah sangat bagus. Beliau dari UNY, Pak Nur Sailan. Dia yang menjaga ritme ataupun fluktuasi fisik dari para pemain ini. Dan kita bikin program kayak kemarin, kita berdiskusi ini apa mungkin dalam waktu 2 bulan 2 puncak kita capai gitu. Setelah di Sidoarjo kita maksimal di situ, dan ini akan diadakan lagi dengan Piala Asia. Tetapi dari priorisasi yang kita bikin, ya itu tadi, syukur alhamdulillah kita bisa mencapai itu. Terus asisten tim pelatih katanya juga banyak ya, Coach ya? Ada 11 staff ya, ada 11 yang mensupport, dan ditambah lagi dari PTN ada tim HPU kita dan orang-orang yang membantu kita dalam menganalisa pertandingan dan informasi-informasi yang kita butuhkan. Baik. Dan alhamdulillah PSSI sekarang betul-betul apa yang kita butuhkan di dalam persiapan tim sangat dikabulkan semua. Baik, Mas Roy. Ya, Sekarang itu adalah eranya sport science. betul. Semua tidak learning by doing, tidak lagi ada pemain otodidak, walaupun mungkin talenta itu perlu. Semua ada ilmunya. Nah, bagaimana kemudian menerapkan sport science ini bagi para talenta-talenta muda timnas, talenta-talenta muda pesepak bola kita? Sudah, jadi tidak hanya di sepak bola. Kalau kita lihat sebenarnya kebangkitan Cina misalnya dalam bulu tangkis itu karena mereka belajar betul bagaimana Indonesia dulu unggul dengan Lim Swee King yang dengan King Smash-nya. Sekarang semua pemain rata-rata King Smash. Jadi dipelajari betul. Amerika kenapa bisa jago di renang? Karena mereka mempelajari betul bahwa ada koefisien ketika menyentuh air, ya, rambut itu bahkan harus rela dipotong gundul. Cina bahkan berlebihan. Cina itu sport science bahkan saya mengoperasi tulangnya. Dan itu memang sampai kemudian diprotes sampai ke HAM. Nah, kita ambil di tengah-tengah itu. Jadi apa yang tadi di Coach Indra serangkan dengan VO2 max itu benar, ya. Jadi artinya seorang itu sebelum terjun dia dilihat dulu, diukur berapa, dia bahkan ada pengukurannya di dalam air, ya. Beberapa waktu yang lalu ketika ke Eropa kita juga lihat apa yang bisa diterapkan itu di Indonesia dan nanti akan kita terapkan, bahkan kita juga dengan teknologi yang lain. Anti doping juga kita lakukan, laboratorium anti doping kita sudah kita resmikan di ITB. Kemudian sekarang kita punya pusat rehabilitasi medik
di Cibubur milik Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu di dalamnya ada sport science-nya, jadi orang bisa dididik betul. Dan di sana juga ada terapi hidro juga, ya, di mana seseorang itu bisa kemudian dilakukan terapi dengan di dalam air dan diukur. Jadi ini era teknologi, tapi di